Salam hangat untuk Anda semua, selamat datang lagi nih di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau coba bongkar sesuatu yang, disebut penulis sumber kita sebagai rahasia terbaik psikologi yang tersembunyi. Namanya validasi. Sumber kita kali ini bab 1 dari sebuah buku yang fokusnya emang soal validasi ini. Nah, misi kita bareng-bareng, kita coba pahami ya dari bab pertama ini. Kenapa sih validasi ini katanya punya kekuatan dahsyat? Tapi kok ya sering banget kelewat atau malah salah diartiin? Kita mulai dari cerita yang lumayan bikin deg-degan nih dari bab ini. Sebuah momen kunci yang nunjukin pentingnya validasi. Oke, coba deh bayangin bareng-bareng situasi ini. Ada mahasiswa doktoral psikologi klinis umurnya 27 tahun. Lagi sesi terapi pertama kali sama seorang pria muda 22 tahun. Suasananya langsung tegang. Soalnya pria ini baru aja bilang, datar banget, kalau dia punya rencana bunuh diri malam itu juga. Nah, yang bikin tambah rumit, ini bukan sesi biasa. Ini sesi latihan yang diawasi ketat. Ada kamera ngerekam si mahasiswa, terus ada monitor tersembunyi gitu di belakang klien. Di ruangan sebelah, instrukturnya sama mahasiswa lain nontonin, bahkan bisa ngetik instruksi real time ke monitor itu. Sesi tinggal 5 menit lagi. Dan tahu nggak pesan pertama yang muncul di monitor buat mahasiswa yang udah panik ini? Ingat, selalu lakukan asesmen risiko bunuh diri di awal sesi. Waduh, kebayang nggak tuh tekanannya? Kliennya sendiri udah bener-bener nutup diri. Dia nggak mau pakai skill atau teknik terapi apapun yang ditawarin. Kelihatan banget kesel ditanya-tanya terus. Pengennya cuma pulang. Penyebab stres utamanya baru putus cinta, tapi dia nggak mau ngomongin itu sama sekali. Mahasiswa ini udah coba macam-macam lah. Penguatan positif, pertanyaan sokratik, mungkin dibujuk dikit tapi nihil. Gagal semua. Waktu makin mepet, bayangan hospitalisasi paksa yang ditolak keras sama klien makin nyata. Udah putus asa, mahasiswa ini ngelirik monitor, berharap ada petunjuk gitu ya. Awalnya kosong. Terus pelan-pelan muncul satu kata. Validasi. Mahasiswa ini bingung dong. Validasi apa? Kan klien nggak mau ngomongin putus cintanya. Tapi terus, kayak ada lampu nyala gitu di kepalanya. Dia balik lagi lihat kliennya, natap, terus cuma bilang, ini menyebalkan. Nah, persis. Momen ini menyebalkan, itu dia titik baliknya. Dan yang penting banget kita catat di sini, seperti yang Anda garis bawahi tadi ya, mahasiswa itu nggak lagi coba gali soal putus cintanya, dia nggak maksa klien buat, ayo dong pakai skillnya atau coba lihat positifnya deh. Nggak sama sekali. Malah, dia melakukan sesuatu yang beda banget. Dia memvalidasi pengalaman subjektif klien saat itu juga, di dalam ruangan terapi yang canggung dan penuh tekanan itu. Sumber kita di bab 1 nyatet kelanjutan dialognya mahasiswa itu nambahin, kira-kira gini. Anda baru aja nurunin pertahanan diri sedetik, langsung diserbu pertanyaan dari mahasiswa pasca sarjana sok tahu ini. Yang Anda harap sih peduli, tapi ya mungkin aja dia cuma jalanin tugas kuliah. Terus dia nambahin lagi. Dan seolah itu belum cukup ganggu, semua ini disiarin langsung ke ruangan sebelah penuh orang asing yang belum pernah Anda temui. Wah, terus gimana respon kliennya? Nah, hasilnya itu klien yang tadinya kaku, defensif, marah gitu kan, tiba-tiba kelihatan sedikit lebih rileks. Dia jawab kurang lebih, biasanya sih saya bisa cuek aja sama hal kayak gitu. Tapi makasih udah ngingetin. Ada pergeseran yang kerasa banget di ruangan itu. Nah, ini dia intisari dari bab 1. Validasi dalam konteks ini dan secara umum. Itu bukan berarti setuju sama isi keluhannya. Misalnya, setuju kalau mahasiswanya sok tahu, atau situasinya emang parah banget. Bukan itu. Validasi itu soal mengakui dan menerima perasaan dan perspektif orang tersebut sebagai sesuatu yang nyata. Dan bisa dimengerti dari sudut pandangnya saat itu juga. Mahasiswa itu berhasil ngelihat situasi dari kacamata kliennya dan nyuarain itu lagi tanpa ngejudge. Wow, luar biasa ya. Cuma dengan ngakuin gimana rasanya jadi klien saat itu, frustrasinya, canggungnya, mungkin malunya, itu bisa langsung ngubah suasana. Bukan fokus ke masalah sebenarnya, kayak putus cinta itu, tapi nerima perasaannya di momen itu. Jadi, ini dong inti validasi yang bab 1 sebut, rahasia terbaik psikologi. Ngakuin pengalaman subjektif orang lain. Tepat sekali. Dan bab 1 ini langsung nunjukin kenapa ini rasanya kayak rahasia. Psikologi, terutama yang klasik ya, kayak behaviorisme dengan tokoh kayak B.F. Skinner yang disebut di buku. Itu kan fokus sejarahnya kuat banget ke perubahan perilaku. Kita juga sebagai orang biasa seringnya kan refleksnya langsung ke solusi.
harusnya kamu gini, coba deh gitu. Kenapa enggak? Pengennya benerin aja gitu. Bab 1 ini ngingetin kita ada langkah penting yang sering mangut kelewat, yaitu penerimaan. Kita lupa betapa pentingnya buat seseorang merasa dilihat, didengar, dimengerti dulu. Sebelum mereka punya ruang mental dan emosional buat mikirin perubahan. Usaha ngubah orang sering gagal justru karena kita ngelewatin langkah validasi ini. Oke, ini mulai masuk akal nih kenapa disebut rahasia. Berarti ini bukan cuma sekedar teknik terapi buat para ahli aja ya, tapi sesuatu yang lebih dasar. Jauh lebih dasar. Bukan cuma tool di toolbox terapis aja. Penulis di bab 1 bilang, ini konsep fundamental dalam interaksi manusia. Dia kaitin erat sama kerjaannya Marshall Linehan, pengembang terapi yang pengaruhnya gede banget, Dialectical Behavior Therapy atau DBT. Linehan mengembangkan DBT pas kerja sama orang-orang yang dianggap paling sulit ditangani sistem kesehatan mental waktu itu, termasuk yang punya diagnosis borderline personality disorder dan kecenderungan bunuh diri kronis. Nah, apa yang Linehan temuin? Ternyata, penekanan yang terlalu kuat dan terlalu cepat ke arah perubahan seringnya malah jadi bumerang. Klien jadi ngerasa disalahin, nggak dipahami, terus makin defensif atau nolak terapi. Mereka ngerasa diri mereka, perasaan mereka, pengalaman mereka itu intinya salah dan harus cepet-cepet diperbaiki. Jadi malah kontraproduktif ya kalau langsung didorong berubah. Betul. Teori Linehan yang lumayan revolusioner ya waktu itu, bilang kalau penerimaan dan perubahan itu bukan lawan kata, tapi dua sisi mata uang yang sama. Dua-duanya perlu banget buat pertumbuhan. Dan penerimaan yang tulus, yang intinya ya validasi, itu justru secara paradoks bikin orang lebih mampu dan lebih mau buat mikirin dan ngelakuin perubahan. Nah, insight lain yang cukup mengejutkan dari bab 1, berdasarkan pemikiran Linehan, akar dari banyak penderitaan dan masalah kesehatan mental yang kompleks, itu mungkin ada di apa yang dia sebut lingkungan yang menginvalidasi secara pervasif. Coba bayangin tumbuh dewasa atau hidup di lingkungan di mana kita terus-terusan dapat pesan, terang-terangan atau enggak, kalau apa yang kita rasain itu lebay, nggak logis, salah, atau nggak bisa diterima. Bab 1 nyinggung gimana pola invalidasi kronis ini bisa nyumbang kesulitan ngatur emosi, bahkan kayak disebut di contoh singkat di buku, mungkin terkait sama tingginya tingkat bunuh diri di komunitas tertentu kayak LGBTQIA+. Komunitas ini kan sering banget ngadepin penolakan dan invalidasi identitas serta pengalaman hidup mereka dari masyarakat luas. Jadi ini bukan cuma soal kerusakan internal, tapi respons terhadap lingkungan yang gagal memvalidasi. Wah, yang implikasinya sampai ke level sosial gitu. Iya, dan dalam kerangka DBT, validasi itu bukan cuma tambahan pemanis. Bab 1 ngegasin kalau Linehan nganggupnya sebagai strategi penerimaan yang sentral atau utama. Penulis bab 1 bahkan pakai analogi yang lumayan ngena buat gambarin posisinya. Validasi buat strategi penerimaan di DBT itu kayak Justin Timberlake buat NSC atau Beyoncé buat Destiny's Child. Oke, kebayang. Yang paling nonjol gitu ya. Nah, iya. Anggota lain penting, tapi yang satu ini bintang utamanya yang bawa daya tarik dan kekuatan inti. Konsekuensinya jadi jelas. Kalau kita gagal atau bahkan cuma lalai aja validasi, semua usaha kita buat bantu, mempengaruhi, atau sekedar nyambung sama orang lain bisa jadi sia-sia. Bukannya bangun jembatan, malah bisa memperdalam jurang salah paham atau malah ngerusak hubungan. Analogi Beyoncé sama Justin Timberlake itu nempel banget jadinya ya. Bikin gampang ingat. Ini jadi ngingetin saya ke konsep lain yang lagi populer juga nih, mindfulness atau kesadaran penuh. Ada hubungannya nggak sih antara validasi sama mindfulness? Rasanya kayak kita nerapin prinsip mindfulness itu, tapi bukan ke diri sendiri, melainkan ke pengalaman orang lain. Gimana tuh? Nah, Anda nangkep koneksi yang penting di situ. Bab 1 emang nggak secara eksplisit ngutip definisi mindfulness dari Jon Kabat-Zinn, yang mungkin ada di bab lain ya. Tapi inti validasi itu irisannya banyak banget sama prinsip dasar mindfulness. Coba kita ingat lagi definisi mindfulness yang umum. Kesadaran yang muncul dari memberi perhatian secara sengaja pada saat ini dan tanpa menghakimi. Validasi minta kita ngelakuin hal yang mirip, tapi fokusnya ke pengalaman internal orang lain. Pikiran mereka, perasaan mereka, dorongan mereka, perilaku mereka. Kita diminta buat memperhatikan apa yang terjadi sama mereka saat ini, dan yang paling penting, ngelakuinnya tanpa langsung ngejudge itu benar atau salah, baik atau buruk, logis atau nggak logis. Ini soal ngasih perhatian penuh dan nerima apa yang kita amati dari perspektif mereka, apa adanya. Jadi ya, bisa dibilang validasi itu kayak latihan otot mindfulness kita di arena interpersonal. Oke, makin jelas nih hubungannya. Kalau ini sebegitu fundamental, sebegitu kuat dampaknya kayak cerita di awal tadi,
terus nyambung sama konsep sekuat mindfulness, kenapa ya kok masih kerasa kayak rahasia? Kenapa nggak diajarin di SD gitu? Kenapa nggak jadi kurikulum komunikasi dasar? Apa sih yang bikin susah dipraktekin atau jarang disadari? Pertanyaan bagus banget. Dan bab 1 coba jawab itu. Salah satu alasan utamanya, kata penulisnya, meskipun keterampilan yang intinya sama kayak validasi ini sebenarnya muncul di banyak konteks, bisa ditemuin di buku soal pernikahan, seminar parenting, pelatihan kepemimpinan, bahkan di nasihat teman. Keterampilan ini jarang banget dikasih label yang jelas dan konsisten sebagai validasi. Seringnya dibungkus jadi solusi buat masalah spesifik banget. 5 cara dengerin pasangan biar nggak berantem, teknik jitu nenangin anak tantrum, gimana bikin bawahan merasa dihargai. Akibatnya orang belajar itu sebagai trik-trik situasional aja, bukan sebagai prinsip umum yang bisa dipakai fleksibel di hampir semua interaksi manusia. Mereka nggak lihat benang merahnya. Dan nyajin secara utuh sebagai keterampilan inti yang bisa dipelajari dan dimanfaatin siapa aja dalam situasi apa aja. Oh gitu ya. Jadi karena nggak ada mereknya yang jelas, kita nggak sadar betapa umumnya prinsip ini. Tapi pas denger kekuatannya kayak ngubah arah sesi terapi yang buntu atau potensi nyelamatin hubungan, muncul pertanyaan lain nih. Ada risiko nggak sih ini disalahgunain? Jadi semacam alat manipulasi canggih gitu. Cara halus buat bikin orang lain setuju atau ngelakuin apa yang kita mau dengan memvalidasi mereka dulu. Gimana menurut Anda? Ini kekhawatiran yang valid ya, dan penting buat dibahas. Penulis di bab 1 itu tegas banget nepis anggapan ini. Validasi yang sejati, yang beneran efektif, itu harus didasarin sama ketulusan dan penerimaan otentik terhadap pengalaman orang lain. Ini bukan sekedar teknik pura-pura ngerti buat nyelipin agenda tersembunyi. Tujuannya bukan ngebengkokin kemauan orang lain biar sesuai sama kita, tapi bangun pemahaman dan koneksi yang tulus. Kalau Anda coba validasi, tapi nggak tulus, cuma sebagai taktik, biasanya orang bisa ngerasain kok. Itu malah bakal ngerusak kepercayaan, bukan ngebangun. Jadi kuncinya di ketulusan ya? Iya, malah bab 1 bilang dampaknya justru kebalikan dari manipulasi. Pas seseorang ngerasa benar-benar dilihat, didengar, dan diterima apa adanya, termasuk perasaan sulit atau perspektif yang mungkin kita nggak setuju, paradoksnya mereka seringkali jadi lebih terbuka buat dengerin sudut pandang kita. Mereka ngerasa aman secara psikologis. Validasi itu bangun jembatan, bukan tembok. Sumber kita di bab 1 ngutip kata-kata Presiden Barack Obama yang relevan di sini, belajar untuk berdiri di sepatu orang lain, melihat dunia melalui mata mereka, itulah awal mula perdamaian. Validasi intinya nuntut kita buat ngelakuin latihan empati aktif kayak gitu. Usaha sungguh-sungguh, walau cuma sesaat, buat memahami gimana rasanya jadi orang lain di situasi itu. Ini bukan soal setuju, tapi soal memahami. Dan pemahaman itulah fondasi hubungan sehat dan komunikasi efektif, bukan manipulasi. Baiklah, penjelasan itu penting banget. Jadi kuncinya di niat tulus buat memahami, bukan ngontrol. Ini fondasi yang kuat banget ya yang kita dapat dari bab 1. Kalau gitu, apa nih janji besarnya dari validasi? Berdasarkan bab pertama ini, apa yang bisa kita harapkan sebagai imbalan kalau kita investasi waktu dan tenaga buat belajar dan praktekin skill ini? Yang mungkin bakal dibahas lebih detail di bab selanjutnya ya. Bab 1 ngasih gambaran besar soal potensi dampak validasi dan gambarannya cukup menjanjikan sih. Penulisnya berdasarkan pengalaman klinis dan pengamatannya. Dia nyebutin gimana dia udah lihat langsung kekuatan validasi di situasi genting, nyelamatin pernikahan di ujung tanduk, mendefinisikan ulang dinamika orang tua anak yang buntu, bahkan secara harfiah nyelamatin nyawa, kayak di contoh cerita pembuka tadi. Secara lebih umum, bab 1 bilang kalau nguasain validasi bakal ningkatin pengaruh positif Anda secara signifikan dalam interaksi sosial. Bukan pengaruh manipulatif ya, tapi kemampuan buat nyambung, komunikasi efektif, dan bantu orang lain dan diri sendiri buat maju. Bab ini juga ngasih teaser singkat soal manfaat spesifik yang bakal dikupas tuntas di bagian selanjutnya buku ini. Mencakup area kayak memperbaiki dan memperdalam hubungan interpersonal, meredakan dan ngelola konflik lebih konstruktif, terus ningkatin kemampuan persuasi dan pengaruh etis, mendorong perubahan perilaku yang diinginkan, baik di orang lain maupun diri sendiri, dan bahkan ngembangin walas asih yang lebih besar ke diri sendiri atau self-compassion. Jadi bab 1 ini benar-benar jadi fondasi yang ngejelasin kenapa validasi ini penting banget dan pantas disebut rahasia terbaik sebelum kita nyelam lebih dalam ke gimana caranya dan apa aja manfaat spesifiknya secara rinci.
Jadi kalau kita coba tarik benang merah nih dari obrolan kita soal bab 1 ini, validasi itu intinya pergeseran fokus yang radikal ya. Bukannya buru-buru lompat buat benerin, ngasih nasihat, ngejudge atau ngubah orang lain. Kita diajak buat ambil langkah pertama yang krusial, tapi sering dilupain. Berhenti dulu dan benar-benar usaha buat memahami dan menerima pengalaman subjektif mereka. Apa yang mereka pikirin, rasain, alamin dari sudut pandang mereka apa adanya di momen itu. Gitu ya? Dan ironisnya, seringkali justru tindakan penerimaan yang tulus itulah yang secara ajaib membuka pintu buat kemungkinan koneksi, pemahaman, atau bahkan perubahan. Pintu yang mungkin tadinya bakal ketutup rapat kalau kita cuma coba dobrak dari luar pakai solusi, argumen, atau tekanan. Penerimaan sejati dulu, baru potensi buat maju bisa muncul lebih alami dan awet. Nah, ini sebuah pertanyaan reflektif nih buat Anda bawa pulang setelah nyimak pembahasan kita hari ini. Coba deh, inget-inget lagi. Pernah nggak Anda ada di situasi di mana Anda ngerasa nggak didengerin banget, nggak dipahami, atau malah kayak diabaikan? Mungkin pas lagi coba cerita sesuatu yang penting atau sulit, tapi orang lain malah sibuk nyela pakai solusi, nasihat seharusnya begini, ngejudge pilihan Anda, atau bandingin sama pengalaman mereka sendiri. Padahal, mungkin yang paling Anda butuhin saat itu cuma kehadiran seseorang yang mau dengerin, ngerti, dan nerima apa yang lagi Anda rasain, tanpa embel-embel. Gimana persisnya perasaan Anda waktu itu? Nah, sekarang coba bayangin sejenak, apa ya yang mungkin bakal kerasa beda kalau orang itu sebelum ngomong atau ngelakuin apa-apa. Ambil jeda dulu, natap Anda, terus ngasih validasi tulus buat perasaan atau perspektif Anda. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita yang mengupas intisari bab 1 tentang validasi ini. Semoga ini ngasih pencerahan awal ya soal kekuatan di balik rahasia psikologi yang satu ini. Sampai jumpa di pembahasan sumber-sumber menarik lainnya.